Salam dan bahagia. Saya Valentina Yesi Febriani, CGP Angkatan 8 SMA Yosudarso Metro, Kota Metro, Provinsi Lampung. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran khusus yang harus dicapai yaitu CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Dalam kegiatan kali ini, saya melakukan wawancara kepada kepala sekolah saya sendiri di SMA Yosudarso Metro, yaitu Romo Albertus Joni SCY MA. Selain itu, saya juga melakukan wawancara kepada Kepala SMP Saverius Metro, Ibu Y. Anjar Asmawarti, SPD. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan analisis dan refleksi dari jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh Romo Joni dan juga Ibu Anjar. Yang pertama, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian? Apa yang Anda dapatkan? Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan, masing-masing kepala sekolah bisa membedakan kasus-kasus yang terjadi, termasuk dilema etika atau bujukan moral, dengan melihat dua kepentingan yang saling bertentangan, apakah sama-sama benar atau benar dan salah. Romo Joni selaku Kepala SMA Yosudarso Metro mengatakan bahwa tidak ada pilihan yang sempurna, pasti ada pro dan kontra, juga ada sisi positif dan negatif dari suatu keputusan. Yang kedua, bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Apakah ada persamaan atau perbedaan? Kira-kira apa yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa dan apa yang membedakan? Menurut saya, persamaan dari kedua pimpinan adalah dalam memutuskan pilihan yang diambil. Kepala sekolah melibatkan berbagai pihak seperti perwakilan guru dan atau wakil kepala sekolah. Kedua kepala sekolah sama-sama mengawali dengan identifikasi masalah atau kasus yang terjadi, mencari tahu penyebab akar masalahnya, sehingga dapat menilai dengan benar dan melihat nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Keduanya juga menyampaikan bahwa saat proses pengambilan keputusan, semua pihak harus mengetahui dampak atau konsekuensi yang timbul setelah keputusan diambil. Saat pengambilan keputusan, tantangan yang paling berat dialami oleh seorang kepala sekolah adalah adanya tekanan dari berbagai pihak yang terkadang membiaskan nilai-nilai kebenaran yang sebelumnya sudah diyakini oleh kepala sekolah dan dijadikan dasar sebagai pengambilan keputusan. Dengan adanya tekanan-tekanan dari berbagai pihak ini, terkadang menimbulkan keraguan mengenai keputusan yang akan diambil apakah benar atau salah. Selanjutnya, perbedaan dari kedua kepala sekolah yaitu mengenai tata kelola dan juga jadwal penyelesaian kasus. Romo Joni, Kepala SMA Yosudarso Metro menyampaikan bahwa beliau akan menyelesaikan masalah secepat mungkin bila kasusnya hanya ringan saja. Namun, jika terjadi kasus yang lebih kompleks, maka beliau akan memberikan waktu untuk mengumpulkan berbagai informasi yang dapat mendukung. Sementara Ibu Anjar mengatakan bahwa beliau memiliki SOP untuk penyelesaian kasus-kasus yang terjadi.
Walaupun kasusnya ringan, namun beliau lebih memilih untuk menunda penyelesaian kasus dengan mengumpulkan data-data yang akurat dan mendukung dan juga relevan dengan situasi dilema etika untuk mendukung pengambilan keputusan yang akan dibuat. Selain itu, Pramodjoni lebih menekankan pada prinsip-prinsip moral yang ia yakini saat membuat keputusan. Sementara Ibu Anjar merasa akan lebih mudah dalam mengambil keputusan jika sekolah memiliki SOP yang jelas. Berikutnya, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Kepala Sekolah SMA Yosudarso Metro, Pramodjoni, menyatakan bahwa dalam pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika, beliau akan mendengarkan dahulu pendapat dari semua pihak yang terlibat dalam situasi tersebut dan juga pemangku kepentingan untuk menentukan pilihan-pilihan yang dapat mengakomodasi beragam kepentingan, namun tidak mengorbankan prinsip integritas dan juga keadilan yang sudah diyakini oleh sekolah. Sedangkan Kepala SMP Xaverius Metro, Ibu Anjar, akan mensosialisasikan SOP terkait penyelesaian kasus kepada semua pihak, seperti warga sekolah dan juga orang tua atau wali murid, agar semua pihak dapat memahami alur penyelesaian masalah di sekolah. Kedua pimpinan juga akan mulai menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika dan 3 prinsip resolusi. Langkah-langkah pengambilan keputusan ini dapat dijadikan SOP sekolah dalam menangani suatu permasalahan atau kasus yang mengandung unsur dilema etika. Berikutnya, untuk dapat mengukur efektivitas pengambilan keputusan, maka dapat dilakukan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan atau kebenaran yang terdapat dalam masalah. Kita harus bisa melihat dalam situasi tersebut ada atau tidak nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan, namun juga wajib untuk diakomodasi. Yang kedua, menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam situasi atau masalah yang dihadapi. Yang ketiga, mengumpulkan informasi berupa fakta atau data-data yang akurat dan juga relevan dengan situasi yang terjadi, untuk dapat kembali melihat nilai-nilai kebajikan apa yang terdapat dalam situasi tersebut. Yang keempat, melakukan pengujian benar dan salah dengan melihat ada tidaknya aspek pelanggaran hukum, pelanggaran kode etik, atau adanya kecurigaan yang mungkin timbul saat keputusan yang diambil diketahui oleh banyak orang. Yang kelima adalah dengan melakukan pengujian paradigma benar lawan benar dengan melihat situasi yang terjadi termasuk dalam 4 paradigma berikut atau bukan. Yang pertama adalah paradigma individu lawan kelompok. Yang kedua, paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, paradigma kebenaran lawan kesetiaan. Yang keempat adalah paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Setelah melihat paradigma benar lawan benar apa yang dapat dilakukan dalam kasus tersebut, berikutnya di langkah ke-6 kita bisa menyelesaikan dilema yang terjadi dengan menggunakan 3 prinsip resolusi. Prinsip yang pertama yaitu berbasis dengan rasa peduli, yang kedua berbasis peraturan, yang ketiga adalah berbasis hasil akhir. Kita bisa memilih salah satu prinsip resolusi yang digunakan dalam pengambilan keputusan.
Lalu yang ketujuh adalah mencari berbagai pilihan lain atau opsi trilema yang mungkin dapat dilakukan untuk menyelesaikan dilema. Jadi dalam pengambilan keputusan kita tidak hanya menerima dua opsi saja, kita bisa mencari opsi ketiga, keempat, dan seterusnya yang mungkin bisa dilakukan untuk menyelesaikan situasi tersebut. Lalu yang kedelapan adalah memutuskan pilihan apa yang akan diambil atau saat pengambilan keputusan. Yang terakhir atau yang kesembilan, setelah keputusan itu diambil, kita juga harus merefleksikan kembali keputusan yang sudah dibuat. Apakah masih ada keraguan-raguan dalam keputusan tersebut atau tidak? Lalu, refleksi berikutnya, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Nah, sebelumnya, untuk penerapan pengambilan keputusan dilema etika, saya harus memastikan terlebih dahulu apakah situasi atau permasalahan yang terjadi termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral, dengan melihat ada atau tidaknya nilai kebenaran yang saling bertentangan, atau justru hanya nilai kebenaran dan salah. Untuk itu, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan saat terjadi situasi dilema etika pada murid-murid saya maupun pada kolega guru. Jika ada kolega guru yang menghadapi situasi dilema etika, saya akan menawarkan untuk melakukan 9 langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika dan 3 prinsip resolusi. Saya juga akan segera menerapkan pengambilan keputusan dilema etika ini ketika sudah menemui suatu kasus atau situasi yang merupakan dilema etika. Demikian hasil analisis dan refleksi saya terhadap langkah-langkah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMA Yosudarso Metro dan juga Kepala Sekolah SMP Saverius Metro. Terima kasih.